Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Ragil Cahyanti dengan NIM 202072410049 dari Prodi Seni Kriya Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan produk dari kulit perkamen yang berupa hiasan dinding. Sebelum kita masuk ke bagian penjelasan proses pembuatannya, perlu kita ketahui apa itu kerajinan kulit perkamen. Kulit perkamen adalah kulit yang belum mengalami pengolahan dengan bahan kimiawi atau bisa dikatakan masih mentah. Kulit perkamen biasanya berasal dari kerbau atau sapi. Kulit perkamen biasa digunakan untuk seni kriya tatah sungging, contohnya seperti wayang. Kerajinan tatas sungging merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan kulit mentah atau kulit perkamen yang diproses dengan cara ditatah atau dipahat, kemudian disungging atau diwarnai dengan teknik gradasi. Untuk proses pembuatannya, yang pertama kita perlu menyiapkan bahan serta alat-alat yang dibutuhkan pada proses pembuatan tatas sungging. Bahan yang dibutuhkan adalah kulit perkamen. Kemudian, alat-alat yang dibutuhkan untuk menata antara lain, yang pertama ada pahat kulit perkamen, yang kedua landasan kayu, yang ketiga pukul kayu, yang keempat lilin malam, dan yang kelima batu asah. Batu asah ini digunakan untuk mengasah pisau atau pahat kulit mentah yang kurang tajam. Kemudian, alat dan bahan yang dibutuhkan pada proses menyungging antara lain yaitu cat akrilik, kuas, palet, drawing pen, serta lem kayu. Lem kayu ini berfungsi sebagai campuran cat akrilik. Untuk deskripsi produk yang akan dibuat adalah berupa hiasan dinding dengan desain bergambar barong. Karya ini diberi judul Bingkai Keindahan. Hiasan dinding ini menggunakan figura berukuran 12R atau 30 x 40 dengan posisi vertikal atau potret. Untuk ukuran kulitnya itu sendiri, saya menggunakan ukuran 30 x 30 cm. Untuk background karyanya, saya menggunakan kertas manila warna hitam sebagai background. Sebelum kita masuk ke proses tata sungging, pertama-tama kita harus membuat desain produknya terlebih dahulu. Kali ini saya membuat desain bertema barong. Buat sketsa desain bergambar barong di kertas HVS. Untuk karya yang akan dibuat berukuran 30 x 30, jadi kita buat desain yang kira-kira sesuai dengan ukuran tersebut. Setelah itu, kita membuat gambar kerjanya dengan skala 1:1. Untuk sketsa gambarnya seperti ini. Kemudian kita membuat gambar kerjanya sesuai dengan ketentuannya tadi. Kira-kira seperti ini untuk gambar kerjanya. Setelah itu, siapkan kulit perkamen, kemudian potong kulit dengan ukuran 30 x 30 cm. Kemudian, jiplak desain yang sudah dibuat tadi ke kulit perkamen. Untuk proses kali ini, saya memanfaatkan kaca jendela untuk menjiplak desainnya, karena itu sangat membantu saat proses penjiplakan. Tempelkan sketsa desain di jendela, kemudian letakkan kulit dan jiplak dengan pensil. Seperti inilah proses penjiplakannya pada kaca jendela. Jika tidak memungkinkan untuk menjiplak karena kulit terlalu tebal, kita bisa menggunakan desain yang digambar di kertas kalkir atau kertas roti, kemudian ditempelkan di atas kulit perkamen, kemudian kita jiplak di atasnya. Setelah selesai menjiplak, kita masuk pada proses penatahan. Untuk proses penatahannya, saya menggunakan tatahan berbentuk bubukan dan lintan-lintan serta beberapa tatahan kreasi sendiri. Untuk cara menatahnya, saya akan memberikan contoh dengan menatah pada kertas marga. Untuk membuat tatahan bubukan menggunakan pahat bubukan. Posisikan mata pahat pada kulit, kemudian pukul 1 kali, lalu pahat dicabut dan diputar ke kanan lalu dipukul. Lakukan hal tersebut hingga membentuk lingkaran. Untuk total pukulannya berjumlah 4 pukulan. Selanjutnya membuat tatahan inten-inten. Untuk bentuk tatahan inten-inten menggunakan mata pahat penguku dan bubukan. Pertama-tama tatah kulit menggunakan pahat penguku. Pukul 1 kali kemudian cabut dan diputar ke kanan. Kemudian pukul 1 kali. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada bagian atasnya, lalu potong pada bagian sisi kiri dan kanannya. Selama proses penatahan, jangan lupa untuk sesekali menancapkan pahat pada lilin malam. Hal ini bertujuan supaya memudahkan pada saat menyabut pahat.
Lakukan tataan tadi pada desain yang sudah dibuat. Pada bagian tertentu, saya menggunakan tataan kreasi sendiri. Dan inilah hasil tataan yang saya buat. Jika proses tata selesai dilakukan, selanjutnya yang dilakukan adalah merapikan tatahan. Pada proses kali ini bisa dilakukan dengan mengamplas bagian permukaan kulit. Hal ini bertujuan supaya permukaan kulit halus ketika disungging. Kemudian kita ke proses penyunggingan. Pertama-tama, lapisi kulit terlebih dahulu dengan campuran cat akrilik warna putih dengan lem, kemudian oleskan pada bagian yang akan diberi warna. Kira-kira seperti inilah prosesnya. Setelah kulit selesai dilapisi dengan campuran cat warna putih dan lem kayu, mulailah proses penyunggingan dengan teknik gradasi. Lakukan gradasi dengan minimal menggunakan 3 warna. Untuk pemilihan warnanya, carilah warna yang searah antara warna satu dengan warna yang lain. Pada proses kali ini, saya menggunakan 6 kombinasi warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, coklat, dan emas. Untuk warna emas, saya mengaplikasikannya pada bagian pinggiran desainnya. Untuk bagian giginya, saya menggunakan warna putih dan warna hitam pada bagian mata. Seperti inilah hasil akhir setelah disungging. Setelah itu, kita bisa memberi isen-isen seperti titik-titik pada motif-motifnya menggunakan drawing pen, serta tebalkan bagian yang ingin ditebalkan. Setelah kulit selesai ditata dan disungging, siapkan figura berukuran 12R serta kertas manila berwarna hitam dengan ukuran panjang 43 cm dengan lebar 34 cm. Tujuan digunakannya kertas manila tersebut adalah sebagai background produknya. Setelah itu, masukkan kulit ke dalam figura, posisikan figura dengan posisi vertikal atau potret. Untuk letak kulit, beri jarak pada bagian kiri dan kanan sebanyak 3 cm, serta pada bagian atas dan bawah, beri jarak sebanyak 6,5 cm. Kemudian tutup menggunakan kertas manila warna hitam sebagai background-nya. Dan inilah hasil akhirnya. Itu tadi sekilas penjelasan tentang proses pembuatan produk tata sungging berupa hiasan dinding. Kesan selama pembuatan kerajinan tata sungging ini adalah proses pembuatan kerajinan tata sungging ini sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya saja perlu keterlatenan serta kesabaran dalam proses pembuatannya. Karena pada saat proses menata, kita harus berhati-hati supaya tata tidak merusak kulit. Jangan memukul terlalu keras karena akan membuat latahan terlalu besar. Jika tatahan terlalu besar, hal itu kurang bagus pada tata sungging. Selain itu, pada saat menyungging, kita perlu pintar-pintar dalam pemilihan warna serta gradasinya. Pilihlah warna yang searah antara warna satu sama lain. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.